Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Ahlakul Karimah MPM 20222021. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-11 pada mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran mengenai pendekatan dalam pembelajaran. Simak sampai akhir ya. Yang pertama ada strategi pembelajaran heuristik. Pengertian strategi pembelajaran heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskin, yang berarti saya menemukan. Dalam perkembangannya, strategi ini berkembang menjadi sebuah strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan menjadikan saya menemukan sebagai acuan. Strategi ini berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk memenuhi sendiri pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya merupakan kodrat manusia sejak lahir. Manusia memiliki keinginan untuk mengenal apa saja mengenai berbagai indera yang ada di dalam diri manusia. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan lebih bermakna manakala disadari oleh keingintahuan itu. Strategi pembelajaran ini berbasis pada pengelolaan pesan atau pemrosesan informasi yang dilakukan siswa sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Strategi ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran haruslah dapat menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, seperti memahami materi pembelajaran, bisa merumuskan masalah, menempatkan hipotesis, mencari data atau fakta, memecahkan masalah, dan mempresentasikan. Jika dapat disimpulkan bahwa strategi heuristik adalah strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa pada proses pembelajaran dalam perkembangan proses berpikir intelektual siswa. Menurut Damayanti dan Mujiantono, tekanan utama pembelajaran dalam strategi heuristik adalah: yang pertama, perkembangan kemampuan berpikir; yang kedua, peningkatan kemampuan mempraktekkan metode dan teknik penelitian; yang ketiga, latihan keterampilan khusus; dan keempat, latihan menemukan sesuatu. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran heuristik. Yang pertama ada discovery metode atau penemuan, diartikan sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan, memanipulasi objek, dan lain-lain. Percobaan sampai dengan generalisasi. Yang kedua ada inquiry. Metode inquiry adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Langkah-langkah dalam penerapan strategi pembelajaran heuristik. Agar penerapan strategi pembelajaran heuristik dapat memberikan hasil optimal kepada kegiatan pembelajaran, baik dari segi proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran, diperlukannya adanya langkah-langkah penerapan strategi secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan mental siswa. Kemudian, kedua, membentuk kelompok belajar yang saling bergantung. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri. Yang keempat, mempertimbangkan keragaman siswa. Yang kelima, memperhatikan multi-integrasi siswa. Yang keenam, menggunakan teknik-teknik bertanya untuk meningkatkan pembelajaran siswa, pengembangan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang terakhir, menerapkan penilaian otentik. Kemudian, kelebihan dari pendekatan heuristik. Pendekatan heuristik ini mempunyai kelebihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 2. Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry atau mencari dan temukan. Yang ketiga, mendukung kemampuan problem solving siswa. Yang keempat, materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas kepada siswa dilibatkan dalam proses penemuannya. Selanjutnya, kelemahan dari pendekatan heuristik. Pendekatan heuristik ini mempunyai kelemahan antara lain. Yang pertama,
untuk materi tertentu, waktu yang tersita cukup lama. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dengan mudah mengerti menggunakan model ceramah. Yang ketiga, pendekatan ini kurang cocok bagi peserta didik yang lamban. Keempat, tidak semua topik cocok disampaikan dengan pendekatan ini. Yang kedua, ada strategi pembelajaran ekspositori, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, mata pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pembelajaran seakan-akan sudah jadi. Terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam penerapan strategi pembelajaran ekspositori di dalam kelas oleh guru. Penggunaan strategi ekspositori sangat bergantung kepada kemampuan guru untuk bertutur atau menyampaikan materi pembelajaran. Terdapat beberapa jenis metode pembelajaran yang termasuk ke dalam jenis strategi pembelajaran ekspositori. Di antaranya metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode tanya jawab. Karakteristik strategi ekspositori yaitu 1. Dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan yang merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Yang kemudian 2. Materi yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama dalam pembelajaran adalah penugasan materi. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami yang benar, yaitu mengingat kembali materi yang telah diuraikan. Strategi pembelajaran ekspositori dapat dikatakan efektif manakala yang pertama, guru yang menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan yang harus dipelajari siswa. 2. Apabila guru menginginkan siswa mempunyai model intelektual, misal agar dapat mengingat bahan pelajaran, dapat mengungkapkan bila diperlukan kembali. 3. Jika ingin membangkitkan pengetahuan siswa tentang topik tertentu, jika materi pembelajaran bersifat pancingan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, guru menginginkan untuk mendemonstrasikan suatu teknik atau prosedur tertentu untuk kegiatan praktik. Yang kelima, apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa. Yang keenam, jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi yang berpusat pada siswa, misalnya tidak ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 7. Jika guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan strategi ekspositori. Yang pertama, keunggulan. 1. Guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa mengetahui bahan pelajaran yang disampaikan. Kemudian, kedua, merupakan strategi pembelajaran yang sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki belajar sangat terbatas. Yang ketiga, bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahannya yaitu hanya bisa digunakan untuk siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Kedua, tidak bisa melayani perbedaan individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat bakat, serta perbedaan gaya belajar. Ketiga, sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, berhubungan dengan interpersonal,
serta kemampuan berpikir klinis. Selanjutnya, keberhasilan strategi ini tergantung pada guru dan gaya komunikasi yang satu arah menyebabkan kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran terbatas. Juga bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa terbatas dengan apa yang diberikan oleh guru.